Halo bosku, apa kabar kalian semua? Pasti kabar baik kan? Dan jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan kalian ya. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke pembahasannya bosku. Let's go! Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan Aosu yang berhasil mengalahkan Aozeng. Langsung saja kita simak kelanjutannya. Di awal chapter, kita diperlihatkan ke flashback 1 bulan yang lalu. Seorang bocah naga sedang berlari menghindari kejaran naga lainnya. Hei, jangan lari, dasar pembawa sial. Sekelompok naga mengejar bocah naga bernama Aoye. Sampai tak sadar, Aoye terjatuh tersungkur ke tanah. Mereka memukul dan menginjak bocah naga Aoye yang terjatuh. Kelompok naga itu menuduh Aoye lah yang membawa wabah penyakit. Pasalnya, sejak Aoye kembali ke wilayah naga timur, terjadi wabah di mana-mana. Bakar dewa wabah ini sampai mati. Salah satu dari mereka mengatakan hal tersebut. Aoye meronta dan menyangkal tuduhan mereka. Aku bukan dewa wabah, tidak. Tolong, lepaskan aku. Mereka yang membawa obor masih tak percaya. Berhentilah bicara omong kosong, bocah. Terkejutlah mereka saat obor yang tadinya di tangan kini hilang. Obor itu ternyata diambil oleh Raja Naga Aosu. Hei, apa yang kalian lakukan? Biarkan dia pergi. Mereka yang menyiksa bocah naga tersebut tak bisa terima. Raja Naga, orang ini adalah dewa wabah. Anda tak bisa membiarkannya pergi. Akhirnya mereka melepaskan bocah naga tersebut sambil membuang obor di tangan. Raja Aosu meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Aoye yang menahan sakit berusaha menjelaskan. Tuan Raja Naga, nama saya Aoye. 3 hari lalu saya pergi bermain di sisi tebing Tianhuang bersama teman-teman. Karena saya ceroboh, saya terjatuh ke bawah tebing. Saya pikir saya akan mati seketika di sana. Tunggu, tebing Tianhuang, tempat itu sangatlah curam. Dan aku jarang sekali pergi ke sana saat kecil. Apa yang terjadi selanjutnya? Sahut Aosu. Saya tak menyangka akan diselamatkan oleh rusa yang memancarkan 9 warna cahaya. Dia telah menyelamatkan hidupku. Terlihat bocah naga dibawa oleh seekor rusa jantan ke dalam gua kecil. Tanpa ada kata terucap, rusa itu perlahan berubah menjadi seorang siluman rusa yang berdiri tegak dengan kedua kakinya. Dia menyebut dirinya rusa 9 warna yang legendaris. Dia merawatku 2-3 hari. Setelah itu, dia pergi. Dengan kaget, Aosu berkata, rusa 9 warna? Bertahan dalam kesulitan dengan bertemu rusa 9 warna adalah sebuah keberuntungan. Semoga kau diberkati. Aoye melanjutkan ceritanya. Setelah saya kembali, saya menceritakan hal itu pada semua orang. Mereka mengatakan, saya pasti sudah membuat kesepakatan dengan Tuan Rusa. Legenda berkata, ketika seseorang dibantu oleh rusa 9 warna, ia harus membayar harganya. Mungkin dari itu, mereka menuduhku telah bersepakat dan menyetujui harga yang harus dibayar. Itu benar, akhirnya kau mengakuinya. Kau membawa wabah. Sahut salah satu dari mereka. Aosu meminta penjelasan terhadap bocah naga tersebut. Permintaan apa yang kau janjikan pada rusa itu?
Aoye kembali menjelaskan bahwa ia tak melakukan kesepakatan atau perjanjian apapun itu. Ketika ia kembali, ia kebetulan bertemu dengan salah satu naga yang sakit. Semua orang tetap menuduhnya mengkhianati klan naga untuk bertahan hidup. Aosu menengahi mereka dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan bocah naga Aoye berdua saja. Raja Naga, jangan biarkan bocah ini pergi. Dia adalah penyebab masalah. Sudah, ayo kita pergi. Ucap mereka dan beranjak pergi. Dengan memegang tangan Aosu, bocah naga meyakinkan bahwa ia tak melakukan kesepakatan apapun. Ajiba yang berada di samping Aosu diminta kembali oleh Aosu. Dengan khawatir tentang hal yang akan dilakukan Aosu sang Raja Naga, Ajiba berjalan meninggalkan mereka berdua. Rasa khawatir menyelimuti bocah naga melihat sang raja melepaskan tangannya. Saat itu, ia terkejut karena tangan raja yang dipegang bocah itu berpindah, memegang pedang raja yang berada di punggungnya. Raja Naga Aosu mencabut pedang dan mengarahkan ke hadapan bocah naga. Tatapan serius terlihat dari mata Raja Naga. Aku akan bertanya lagi. Apa kau mengkhianati klan naga? Jika kau berani berbohong, aku akan membunuhmu. Spontan bocah naga lalu berucap, "Raja Naga, kau bisa ambil nyawaku, tapi aku bersumpah, aku tak pernah menyakiti siapapun agar aku bisa hidup." Dengan demikian, pedang raja yang berada di leher bocah naga ditarik kembali oleh Aosu. Aosu menyarankan bocah naga untuk pergi ke barat dan menemui guru Tansangzang yang berada di sebuah restoran barat dan berpesan agar tak sembarangan bersumpah. Kaget dengan ucapan Raja Naga, bocah naga pun tak mengerti apakah ia bebas atau sebaliknya. Dengan memegang kepala bocah naga, Raja Aosu berjanji akan menjemputnya saat tiba waktunya. Ia berpesan lagi untuk bertahan di sana sementara waktu. Perasaan bahagia menyelimuti bocah naga. Terima kasih pada Raja Naga atas anugerah yang kau berikan, takkan pernah kulupakan. Perlahan bocah naga meninggalkan Raja Aosu. Aosu menyerahkan masalah bocah naga kepada gurunya karena ia percaya guru Tansangzang dapat membantunya. Kita kembali ke masa ini meninggalkan kejadian 1 bulan yang lalu. Aozeng yang terluka karena pertarungan melawan Raja Naga Aosu sedang dirawat oleh Aobing di dalam penjara. Ia mengobati tangan kanan Aozeng yang sedang terluka, sedangkan tangan kiri Aozeng memegang makanan. Di sampingnya masih terdapat buah-buahan dan segelas minuman. Raja Aosu yang baru saja tiba, dia berkata, Memberimu makanan enak, merawat lukamu. Apakah aku tak memperlakukanmu dengan baik? Diam, berhenti bicara omong kosong. Inilah yang pantas aku dapatkan. Jika aku membantumu berperang, kau harus berjanji akan melepaskanku. Sahut Aozeng dari dalam penjara. Tak mau kalah atas perkataan Aozeng, Aosu pun menjawab, "Kalian sama saja bersandiwara bermaksud membunuhku kan? Jangan coba-coba membodohiku." Karena sangat kesal, Aozeng pun membalas perkataan Aosu. Tentu saja, aku sangat ingin membunuhmu. Hei, siapa yang membutakan mata kananku? Jadi bagaimana? Aku ada sesuatu untuk dikatakan, tapi aku tak berharap sama sekali kau dapat melindungi ras naga denganku dan melewati kesulitan yang terjadi saat ini. Ucap Aosu. Aozeng yang sedang makan
Berdali tak punya waktu untuk membicarakan hal saat ini, karena ia lapar dan perlu memulihkan diri. Aubing yang tadinya berada di dalam penjara, sekarang pun beranjak keluar dan meninggalkan Auzeng. Ia melihat ke arah Auzu seakan berkata, "Ayo tinggalkan dia sendiri. Mungkin ia dapat merenung dan memilih jalan yang benar kali ini." Demi memperkuat pasukan naga untuk menghadapi langit, Auzu melanjutkan perjalanannya. Ia teringat akan Aubing. "Aku tahu waktunya perang sudah dekat, tapi apakah Anda tak istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan?" Haha, aku sangat sibuk. Semuanya menungguku untuk menyelamatkan mereka. "Apakah Anda yakin dapat membujuk naga legenda Neza untuk bergerak?" Aku tak yakin, tapi aku adalah Auzu. Dengan perubahan naga emas, keberuntungan pasti akan berpihak kepadaku. Pasti masih ada jalan. Sang Raja Naga Auzu telah mendatangi Asura sendirian. Melewati konflik pemberontakan, meskipun lukanya belum sembuh, ia langsung pergi ke Pulau Naga, tempat legenda naga tinggal. Tubuh Auzu semakin lelah. Tanpa kesadaran, ia terjatuh ke bawah. Dan benar saja, naga Auzu terjatuh menembus awan yang berada tepat di bawahnya. Dengan tubuh yang begitu lemah, ia tak sanggup mengendalikannya, dan Auzu pun terjatuh ke bawah. Ia terbentur tepi salah satu daratan terapung dan berteriak kesakitan. Walaupun begitu, ia masih tak kuasa menggerakkan tubuh naganya. Akhirnya, dengan berselancar di atas daratan terapung, ia pun dapat berhenti dengan sendirinya. Auzu pun pingsan di tempat akrab baginya. Apakah ia akan bertemu dengan naga legenda Neza? Kita akan simak kelanjutannya. Oke sahabat, sampai di sini dulu ceritanya. Terus ikuti channel YouTube ini karena di video selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan Auzu yang menemui naga legenda Neza. Jangan lupa jaga kesehatan. See you next time and jumpa lagi bosku.